Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanditya Mazhar Kusuma. Saya Gailan Raditya Kensi Putra Navaro. Dan saya Valen Sergi. Di sini kami akan memberikan video tutorial mengenai analisis data dari lagu-lagu di Spotify. Langsung aja kita ke videonya. Let's go. Untuk codingan ini simpel banget. Fungsinya buat ngecek ada beberapa banyak data yang kosong di setiap kolom tabel ini. Definisi itu buat detektor, dia bakal ngecek di setiap sel tabel kita gitulah. Kalau yang titik zoom ini bakal ngitung beberapa banyak sih tanda true di setiap kolom. Nah, untuk koordinat selanjutnya buat ini ngasih tahu kita berapa banyak baris data yang sama persis atau duplikat di tabel ini. Buat def duplikat ini kayak detektor lagi, tapi kali ini dia bakal ngecek baris per baris. Kalau ada baris yang isinya sama persis kayak baris lain, dia kasih tahu tanda true. Kalau nggak ada yang sama, dia kasih tanda false. Buat num duplikat ini cuman buat nyimpen hasil hitungan tadi ke variabel num duplikat biar gampang aja kalau mau dipakai lagi nanti. Kalau buat printf ini itu buat nampilin hasil hitungan di layar agar kita bisa lihat kayak gini nih. Terus selanjutnya ini kode ini buat ngapus baris-baris data yang duplikat tadi di tabel ini. Def drop duplikat ini fungsinya buat ngapus baris-baris yang duplikat. Jadi dia bakal nyisain satu baris aja dari data yang sama. Kalau buat inpress true ini artinya kita mau langsung mengubah tabel aslinya. Jadi tabel df kita sekarang udah bebas dari data duplikat tadi. Def ini cuma buat nampilin tabel yang udah diubah biar kita lihat hasil yang barunya lah. Buat yang selanjutnya kode ini simple banget. Fungsinya buat ngitung ada berapa banyak artis unik di kolom artis. Pada tabel ini def artis ini buat milih kolom artis dari tabel df. Kalau yang nuniku ini fungsinya buat ngitung ada berapa banyak nilai unik yang berbeda di kolom yang ada dipilih tadi. Jadi kalau ada nama artis yang sama, dia cuma ngitung sekali aja. 5 minutes later. Nah, codingan selanjutnya di sini ada codingan tf artis, Velakuti dan tf years lebih dari 2000, tf years kurang dari 1990. Nah, fungsinya ini buat nampilin data lagu dari artis Velakuti dengan tahun rilis di atas tahun 2000 atau di bawah tahun 1999. Nah, jadi TF artis ini filter pertama, dia bakal nyari semua baris di tabel DF di mana kolom artis isinya Velakuti. Nah, lalu di sini ada DF years. DF years itu fungsinya buat nyari semua baris di tabel DF di mana kolom year isinya lebih dari 2000. Nah, ini DF year yang kedua itu fungsinya sama, tapi kalau yang ini untuk mencari semua lagu yang isinya kurang dari
1990 tahunnya. Nah, lalu codingan yang selanjutnya ini fungsinya buat ngurutin data lagu berdasarkan kolom popularity dari yang paling populer sampai yang kurang populer. Terus nampilin 10 lagu teratasnya saja. Nah, jadi DF Short Values by Popularity ini fungsinya buat ngurutin data di tabel DF berdasarkan kolom popularity. Nah, selanjutnya ada ascending sama dengan false. Nah, ini tuh artinya kita mau ngurutin dari nilai terbesar ke nilai terkecil, descending. Jadi lagu yang paling populer bakal ada di paling atas. Nah, yang terakhir ini ada .head 10. Jadi ini fungsinya itu buat nampilin hanya 10 teratas saja. Jadi nanti akan urut data dari yang paling populer sampai yang kurang populer, tapi hanya ada 10 sesuai yang ada di headnya ini. Nah, jadi kalau kamu misalnya mau nyari 10 kayak 10 yang terpopuler atau yang kurang terpopuler, tinggal diurutin aja, kalian bisa menggunakan kode ini. Jadi kode ke-9 ini adalah fungsi buat nyari lagu-lagu yang punya energi tinggi. Kayak akustiknya tuh lumayan atau ya temponya cepat atau lambat. Dan si DF energi ini kurang dari 0,800 ini filter pertama. Jadi dia tuh bakal nyari semua lagu di tabel DF di nama kolom energi itu nilainya lebih dari 0,800, artinya lagunya tuh energi banget gitu. Dan untuk si DF acousticsness itu kurang dari 0,200. Ini filter kedua. Jadi dia tuh bakal nyari semua lagu di tabel DF di mana kolom acousticsness-nya ini nilainya lebih dari 0,200. Artinya lagunya tuh masih ada unsur-unsur akustiknya gitu. Sedangkan si DF temponya ini itu tuh filter ketiga. Dia tuh bakal nyari semua lagu di tabel DF di mana kolom tempo nilainya tuh lebih dari 80.00. Artinya lagunya tuh temponya cepet banget. Nah, tanda si ininya tuh artinya tuh sebenarnya, jadi ketika filternya tuh sebenarnya digabungkan aja. Kita mau lagu yang energik dan akustiknya lumayan dan temponya cepat, itu DF apa-apa gitu. Kayak biasa, ini kayak wadah buat nampung hasil filteran tadi gitu. Nah, dan ya tampilannya kayak ya nampilannya kayak gini gitu, nampilannya ke kita. Dan untuk kode yang ke-10 itu kode ini tuh emang agak ribet ya kelihatannya. Tapi intinya kode ini tuh buat nampilin sebagian data dari tabel DF. Yang DF iLog ini, DF iLog 100 banding berapa lah ini. Jadi tuh ini artinya tuh kita mau milih baris dari nomor 100 sampai 150. Jadi ingat ya, ini tuh di Python gitu. Itu hitungannya tuh mulai dari 0. Jadi baris ke 100 itu sebenarnya baris ke 101. Nah, si DF kolom ini itu tuh buat force-in ke track. Terus ke artis juga, album sama year. Nah, ini tuh bagian yang agak ribet. Intinya ini tuh buat milih kolom track. Artinya apa ya, dia tuh pakai cara yang agak muter, yaitu dengan nyari nomor kolom dari nama kolomnya gitu. Emang agak ribet, cuma sebenarnya itu doang. Dan untuk yang ke-11 ada ini. Kode ini tuh fungsinya buat ngubah semua nama kolom di tabel DF jadi huruf besar semua itu. Dimana DF kolom ini
dibuat untuk ngambil semua nama kolom di tabel DF. Nah, si DF kolom ini itu tuh caranya simpel buat ngubah setiap nama kolom. Nah, si call upper ini fungsinya tuh cuma buat ngubah teks jadi huruf besar semua. Nah, DF kolom ini kenapa ada itu, ini buat nyimpen hasil perubahan tadi ke nama kolom di tabel DF. Nah, DF tuh kayak biasa lah. Ini buat nampilin tabel DF yang udah diubah. Biar kita tuh bisa lihat hasilnya loh. Bisa lihat hasilnya. Nah, untuk yang ke-12 itu, kode ini tuh fungsinya buat nyari, buat nyari dan nampilin semua data sih. Data lagu-lagu itu loh. Di tabel DF yang judulnya albumnya mengandung kata sound. DF album ini buat milih kolom album kan dari tabel DF. Nah, si sound ini fungsinya tuh buat ngecek setiap judul album di kolom album. Kalau ada kata sound, dia kasih tahu true. Kalau nggak ada, dia kasih tahu tanda false. Nah, DF kayak biasa ini kayaknya kayak wadah buat nampung hasil filteran tadi gitu. Dan nampilinnya ke kita gitu, sedangkan kalau yang atas-atas tuh cuma puter-puteran doang. Nah, kode ke-13 ini fungsinya buat nyari lagu terpopuler yang dirilis setelah tahun 2000-an. Kayak si DF Year kan kurang dari 2000 nih. Nah, itu tuh buat nyari si data kurang dari tahun-tahun 2000-an. Nah, untuk ya kayak biasa, ini kayak wadah buat nampung hasil filteran tadi aja sih DF-nya, kenapa ada kayak gini ya. Terus juga ini sih sebenarnya buat ngurutin lagu berdasarkan kolom popularity dari yang paling populer sampai yang kurang populer. Nah, untuk si head satunya ini buat tampilan baris teratas aja dari data yang udah diturutin tadi. Artinya cuma lagu terpopuler aja yang ditampilin. Bukan cuma lagu-lagu yang di bawah 2000 aja, cuma lagu-lagu yang terpopuler juga ada di sini. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.